Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Minto Yuwono, SCMM, salah satu dosen tetap pada program studi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Garut. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang manajemen, diantaranya mata kuliah Innovation dan Entrepreneurship dan mata kuliah Financial Management. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kinerja dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pemaparan ini akan mencakup beberapa poin utama, mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi ajar, hingga pendekatan pembelajaran serta sistem penilaian. Kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Innovation dan Entrepreneurship dirancang sebagai wahana strategis untuk membekali mahasiswa program studi Magister Manajemen Uniga dengan kapasitas konseptual dan praktis dalam mengidentifikasi peluang bisnis, merancang inovasi kewirausahaan, serta mengembangkan venture yang bernilai tambah secara ekonomi sekaligus berdampak sosial. Mata kuliah ini menempatkan entrepreneurship tidak semata sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen transformasi yang berlandaskan etika, keberlanjutan, dan sensitivitas terhadap konteks lokal. Melalui berbagai pendekatan riset terapan dan kearifan lokal, mahasiswa mempelajari fondasi konseptual inovasi dan kewirausahaan, mulai dari konsep inovasi, opportunity recognition sebagai basis penciptaan nilai, hingga penerapannya melalui design thinking, business model canvas, dan pendekatan lean startup. Pembelajaran diarahkan pada kemampuan merancang, menguji, dan memvalidasi model bisnis secara interaktif dan berbasis problem nyata. Mata kuliah ini juga mengkaji isu-isu kontemporer dalam pengembangan usaha, meliputi digital entrepreneurship, innovation strategi, pembiayaan startup atau financing startup, risk management, serta integrasi prinsip sustainability dan ESG dalam pengambilan keputusan kewirausahaan. Selain itu, mahasiswa mengeksplorasi dinamika leadership dalam startup, proses venture development, serta strategi komunikasi bisnis melalui pitching strategi yang efektif kepada para investor dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai refleksi penguasaan konsep, serta final pitch presentation sebagai puncak dari proses pembelajaran. Melalui pendekatan outcome based dan pembelajaran berbasis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan antara pengetahuan manajerial, kemampuan inovatif, kepemimpinan, dan sensitivitas etis dalam merancang dan mengembangkan venture yang adaptif, berkelanjutan, dan kontekstual. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Innovation dan Entrepreneurship, yang pertama, menunjukkan sikap kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam tugas profesional kerja maupun tim organisasi. Kemudian menginternalisasi semangat kewirausahaan, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktek bisnis dan manajemen. Kemudian penguasaan teori-teori manajemen modern dan klasik, termasuk inovasi dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Mampu menjelaskan konsep manajemen inovatif berbasis digital dan keberlanjutan atau sustainability. Mengembangkan pemikiran logis dan kritis dan sistematis dalam memecahkan masalah manajemen secara kompleks. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan dan memimpin organisasi dengan pendekatan kepemimpinan yang inovatif atau innovative leadership, serta mampu menggunakan teknologi dan analisis data dalam mendukung keputusan manajerial atau managerial decision. Untuk micro teaching, saya mengambil pembelajaran pada minggu pertama, yaitu Innovation dan Entrepreneurship Theory. Bahan kajiannya di dalamnya yang pertama berkaitan dengan definisi, ruang lingkup inovasi dan entrepreneurship mindset, jenis inovasi, value creation dan value capture, evaluasi konsep kewirausahaan, serta contoh praktek inovasi di UMKM.
Kemudian media pembelajaran yang kita lakukan ada 2 skenario daring dan skenario online. Materi untuk online, dosen menyampaikan pengantar konsep sampai mahasiswa memahami mindset ke entrepreneurship. Sementara untuk konsep luring, dosen menjelaskan konsep dan inti inovasi, kemudian dilakukan dengan diskusi kelas serta contoh peluang inovasi di dalam UMKM. Tentang materi pembelajaran, saya menggunakan referensi utama di dalam mata kuliah ini. Buku-buku referensi yang saya pakai, yang pertama, buku Business Model Generation yang ditulis oleh Osterwalder dan Pickner tahun 2022. Kemudian materi dari buku Managing Innovation dari Tit and Vision tahun 2022. Serta materi tentang Lean Startup yang ditulis oleh Ries tahun 2023. Saya juga menambahkan beberapa jurnal dan publikasi ilmiah terbaru sebagai pengayaan materi. Berikut sistem pembelajarannya. Sekarang kita masuk pada metode pembelajaran yang saya bangun melalui pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi secara melalui ceramah interaktif, studi kasus, visualisasi, dan video. Saya juga menerapkan pendekatan humanistik dalam menghadirkan empati dan menyisipkan humor instruksional untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada mahasiswa. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi 2 arah melalui diskusi antar kelas, studi kasus kelompok, refleksi individu, serta interaksi melalui LMS dan grup diskusi. Hal ini mendukung agar pembelajaran yang kolaboratif dan partisipasi aktif dari mahasiswa tercipta. Sedangkan pada asesmen, saya menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui diskusi, kuis, dan refleksi. Sedangkan asesmen sumatif mencakup tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya kita bahas tentang sistem penilaian. Penilaian dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 30%, kemudian mencakup kehadiran, diskusi dan kontribusi dalam kerja tim, dan kemampuan kognitif yang terdiri dari UTS dan UA yang berbobot 30% dan UAS yang berbobot 40%. Berikut akan saya tampilkan cuplikan micro teaching dalam bentuk implementasi nyata. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan, ini wajahnya sangat-sangat luar biasa ya. Ini wajah-wajah yang wajah tuh wajah iya kan gitu. Jangan terlalu serius ya. Baik, hari ini sesuai jadwal ya yang sudah kita sampaikan dalam RPS. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Innovation dan Entrepreneurship ya. Baik, sebelumnya ya, karena ini pertemuan kita pertama, seperti biasanya saya akan mengenalkan diri ya. Kan ada pepatah ya, tak kenal maka kenalan. Ta'aruf baru sampai di tarogong ya. Kalau sampai harganya ini kenalan dulu ya. Baik, saya akan mengenalkan diri dulu, izin ya. Nama saya Minto Yuwono ya. Saya di Garut ini sudah memasuki tahun ketiga ya. Salah satu dosen yang paling jauh ya, karena 3 tahun, kalau yang dekat seminggu kan gitu ya. Baik, kenapa saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah entrepreneurship? Kalau di semester sebelumnya mata kuliah ini adalah namanya entrepreneurship. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah kewirausahaan ya. Nah, untuk semester ini buat rekan-rekan sekalian, mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah Innovation dan Entrepreneurship. Mungkin saya punya pengalaman profesional ya untuk memegang mata kuliah ini. Saya masih aktif jadi salah satu presiden director di PT HAS. HAS itu HASPP Agro Sentosa, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Mungkin teman-teman pernah dengar kacang kedelai. Kacang kedelai di Indonesia itu absolutely dari Amerika. Saya mengambil kacang kedelainya dari Australia, namanya lupin. Lupin itu secara ekonomis lebih murah, kualitasnya lebih bagus, cuma nggak populer di Indonesia. Kenapa? Karena dikuasai oleh kedelai Amerika. Nanti ceritanya untuk mata kuliah lain. Kemudian saya pernah kerja di BUMN
kemudian saya pernah di BUMD, saya pernah juga di perusahaan swasta. Itu sih mungkin background. Nanti saya berharap di mata kuliah kita, di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya nanti, kita bisa berdiskusi dengan lebih baik ya, karena mungkin ada pengalaman praktek ya yang perlu dicocokkan. Karena kampus ini referensinya sekarang nggak cukup lagi dosen yang sifatnya teoritis ya, tapi sekarang eranya adalah bagaimana kampus menyesuaikan dengan praktik-praktik bisnis khususnya yang ada di dunia luar. Itu sekedar perkenalan. Saya lanjut. Nah, pada chapter kita hari ini ya, kita akan sesuai dengan RPS rekan-rekan sekalian ya. Dalam pertemuan ini nanti diharapkan ada 4 hal ya yang teman-teman harus dapat ya, karena kuliah S2 itu beda dengan kuliah S1 ya. Yang lebih ditekankan adalah aspek aplikatifnya. Jadi pastikan teman-teman setiap kuliah dalam program S2 khususnya Magister Management, teman-teman dapat something, ada value added ya. So dalam pertemuan pertama ini apa yang kita harapkan? Yang pertama, kita berharap ada pemahaman tentang konsep dasar. Jadi diharapkan nanti kita teman-teman bisa memahami apa sih konsep dasar dari innovation dan entrepreneurship ya. Kemudian tentu saja di dalamnya ada definisi, kemudian peran ya, pentingnya antara innovation dan entrepreneurship ya, yang ujungnya adalah bagaimana ada penciptaan value added dan merambah peluang bisnis. Kemudian yang kedua, nanti diharapkan mahasiswa juga mampu ya menjelaskan perbedaan antara innovation dan entrepreneurship. Makanya ini mata kuliah baru nih untuk semester ini, karena sebelumnya hanya entrepreneurship aja, tapi sekarang dengan perkembangan yang ada ya, makanya sekarang ditambahkan innovation dan entrepreneurship. Kemudian tentu saja karena kita ada di kampus ya, yang bisnya ada theoretical, tapi untuk kegiatan mata kuliah kita nanti theoretical practice ya teman-teman ya, teori-teori utama yang berkaitan dengan innovation dan entrepreneurship. Kemudian yang keempat, nanti kita diharapkan mahasiswa bisa menganalisis ya peran innovation dalam menciptakan peluang bisnis. Ini adalah 4 hal ya yang akan jadi target kita dalam pertemuan pertama kita hari ini. So far so good? Any question my friend? Bisa kita lanjutkan dulu? Oke. Baik. Nah, sebelumnya, karena ini ada sesuatu yang baru ya, saya ingin sharing dulu sih. Kenapa sih innovation dan entrepreneurship itu penting? Dan kenapa sih harus dipelajari? Atau bahkan lebih spesifiknya, kenapa harus jadi mata kuliah di Uniga? Ada yang bisa komen? Atau saya tunjuk aja? Tunjuk aja. Saya tunjuk ya, saya ahli tunjuk ini. Pak Dio. Ya Pak. Coba Pak Dio, kenapa innovation dan entrepreneurship ini penting? Ya, So far? mungkin pasar sudah jenuh Pak kalau misalnya bisnis produknya atau pasarannya hanya itu saja. Makanya harus ada inovasinya, ada tidak seperti itu. Noted. Thank you Pak Dio. Ada yang lain? Menarik nih Pak Dio. Pasar sudah jenuh. Nah, ada yang lain? Bu Esti? Kalau entrepreneurship itu untuk membangun kemandirian. Entrepreneurship membangun mandirian. Good one. Bu Esti. Bu Wahida? Bagi saya sih biar bisnis itu terus berkelanjutan dan bisa terus beradaptasi dengan zaman gitu, sehingga butuh inovasi. Baik, noted. Jadi ini tadi ada tambahan-tambahan yang ya, caption yang menarik ya dari kuliah yang pertama. Tadi ada bisnis yang berkelanjutan. Nanti bahasanya kalau dalam mata kuliah kita namanya sustainability, sustainable ya. Kalau sustainability itu terjaga secara terus-menerus, namanya resiliensi bahasanya. Jadi nanti teman-teman ke depan kalau kita ngomong bisnis itu yang penting adalah sustainable, yang tujuannya adalah resilience. Baik, saya sampaikan ya. Jadi kenapa sih entrepreneurship dan innovation itu penting? Yang pertama ya, kita lihat dua-duanya ini memiliki peran yang sangat strategis. Key drivernya apa? Pertama, kalau kita ngomong tadi disampaikan oleh Bu Esti, driver pertumbuhan ekonomi itu adalah memang bisnis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin kalau lihat chapter sejarahnya ya, bagaimana pentingnya peran ekonomi dalam proses pertumbuhan suatu bangsa, itu
yang dipentingkan adalah bagaimana memaintain ya kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis ini nomor satu ya, yang harus dimaintain adalah peran-peran entrepreneurship. Ya, entrepreneurship itu akan jadi sustain apabila konsepnya innovation. Sekarang saya akan masuk kepada definisi ya teman-teman ya. Kita mulai dari definisi inovasi ya. Kalau kita lihat ya, karena kita di kampus ada beberapa catatan. Yang pertama nanti teman-teman bisa reverse ya sumber-sumber atau reference yang berkaitan dengan innovation. Yang pertama kita lihat tahun 2022 ada Theet and Beeson. Apa yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi mereka mengatakan ya, yang disebut dengan inovasi adalah proses mengubah ide menjadi nilai atau value ya melalui produk, proses, posisi dan paradigma baru. Ya. So, ya, dari definisi yang disampaikan oleh Theet dan Beeson tahun 2022 berarti 4 tahun yang lalu ya. Ya. So far so good lah. Ini nanti kalau dikutip jadi bahan tesis ya. Jadi ada 4 tipe ya, 4 tipe dari inovasi. Yang pertama adalah product innovation. Ya. Jadi inovasi itu harus memiliki ya salah satu ya type-nya adalah ada inovasi produk. Coba kira-kira ketangkep ya maksudnya ya. Inovasi itu menjamin harus ada perubahan terhadap produk. Ada yang bisa sharing mungkin? Bu Dwi? Memberikan produk atau layanan yang baru yang sebelumnya tidak ada atau memodifikasi dari yang sudah ada. Good one. Ya. Itu produk ya, tadi sampaikan Bu Dwi clear. Jadi ada produk baru atau ada perubahan terhadap produk yang lama. Tentu saja berbeda dengan produk sebelumnya. So, ya syaratnya inovasi, produknya berubah nggak? Kalau produknya nggak berubah, ya non innovation berarti ya. Yang kedua, kita lihat ada proses ya, cara baru. Ya, yang pertama tadi result, outputnya. Yang kedua adalah prosesnya. Apakah ada suatu proses yang baru? Ya, kalau ada proses yang baru itu malah merupakan salah satu tipe ya yang mengakomodir bahwasanya ada kegiatan inovasi di dalam proses itu. Kemudian position innovation, perubahan positioning di pasar. Teman-teman lihat sekarang, ada yang kira-kira bisa kasih sharing pasar kita saat ini? Ada yang kerja di industri apa nih? Food and beverage? Atau apa yang paling keren? Jangan Pak Dio lagi, ganti Bu Maya aja. Dunia kesehatan sekarang. Bu Maya kira-kira dengan kondisinya sekarang kan gitu kan? Kira-kira apa dalam positioning rumah sakit ini mungkin atau di dunia medicine? Kalau misalnya bedanya sih Pak, kalau kan tuh suka ada yang nanya tentang saja ada telemedicine-nya nggak? Gitu. Jadi pasarnya mulai bergeser. Kalau bisa pasien kalau misalnya bisa nggak ke rumah sakit, tetap bisa sembuh, pengennya mah kurang telepon aja dia bisa nggak konsultasi. Gitu. Nah sayangnya di Garut belum bisa ya di sudah terutama di infrastrukturnya Pak. Jadi kalau misalnya yang itu kan halodoc tuh biasanya. Cuma kalau halodoc kan ya lebih luas ya Pak ya. Nah, noted. Orang yang beda sering halodoc tapi kalau misalnya untuk mengembangkan rumah sakit pengen ada di sini, nah pengennya sih gitu. Ada nggak bukan nggak di rumah sakit gitu. Jadi pasarnya itu kan bergerak ke digital sebenarnya. Noted. Bukan cuma ke makanan, bukan cuma tapi kesehatan juga pengennya sih begitu untuk di walaupun secara nasional udah ada yang halodoc. Good one, good view. Kemudian yang terakhir adalah paradigm, ya perubahan model bisnis. Teman-teman sekalian mungkin ya, kalau kita ngomong bisnis, ya sekarang yang keren pertanyaan nomor satu bukan masalah funding, ya bukan funding, bukan lending, itu kerjaan orang-orang manajemen keuangan. Kalau sekarang kalau kita ngomong dalam dunia bisnis yang ditanya utama sekali adalah sebelum jadi visibility tadi model bisnisnya seperti apa. Begitu kita ngomong model bisnis, nah, itu adalah bagian dari innovation ya yang akan kita bicarakan lebih lanjut di dalam chapter selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah ini definisi teman-teman, definisi tentang entrepreneurship ya. Kita mulai dari ada definisi classical ya. Kalau ada Schumpeterian ya, innovation, ada modern ya, opportunity recognition, ada contemporary. Yang disebutkan di sini adalah definisinya adalah proses mengidentifikasi peluang, ya, opportunity. Kemudian yang kedua mengalokasikan sumber daya, ya, allocation resources, ya. Kemudian yang terakhir menciptakan nilai, ya, create value, ya, melalui inovasi dan pengambilan risiko, ya.
Ini bagian definisi entrepreneurship ya, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana proses-proses itu ada. Nanti teman-teman bisa refer juga ya di textbook atau literatur yang baru. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara innovation dan entrepreneurship. Pernah saya sampaikan di kelas sebelumnya, bagaimana hubungan innovation dan entrepreneurship? Hubungannya baik-baik aja Pak. Santai-santai aja gitu. Mudah-mudahan sama di kelas ini ya. Baik. Jadi kalau innovation tadi kembali kepada definisi ya teman-teman, yang disebut inovasi adalah menghasilkan ide baru dan value creation. Kemudian kalau entrepreneurship ya dijadiin duit kayak Bu Esti tadi di depan ujungnya ya, create value, ada value added. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Anybody? Silakan Pak Dio. Ini Pak berkaitan dengan inovasi. Nah, apakah inovasi itu adalah sebuah penemuan baru atau pengembangan? Noted. Sebelum saya jawab, tadi sudah di refer di slide sebelumnya, ya apa yang disebut dengan innovation. Ada yang ingin nambahkan? Apakah yang disebut dengan inovasi tadi disampaikan Pak Dio as cukup seperti itu atau ada hal-hal lain? Mau menambahkan Pak, Bu Dwi? jadi kalau inovasi itu berbeda dengan invensi. Kalau invensi itu merupakan penemuan hal yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi kalau inovasi itu bisa hal yang sudah ada tetapi kita kembangkan. Noted. Jadi berbeda. Clear ya. Jadi teman-teman terima kasih Bu Dwi ya sudah memperjelas ya. Jadi ada perbedaan yang jelas antara invention ya temuan sama innovation ya. Itu mungkin mudah-mudahan Pak Dio ya. So far so good ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini teori-teori ya yang terkait dengan entrepreneurship. Nanti teman-teman bisa di-refer ya. Secara umum ya bisa kita bedakan dalam 3 mazhab ya, mazhab Schumpeter ya. Teman-teman kalau belajar ilmu ekonomi khususnya ilmu sosial, Schumpeter ini salah satu tokoh yang perlu kita waspadai ya. Seperti Donald Trump gitu perlu kita waspadai. Dia ngomong apa gitu kan. Nah, kalau di dunia bisnis itu ada namanya Schumpeter. Yang kedua adalah opportunity based theory. Ya, entrepreneurship itu dia disampaikan muncul dari opportunity recognition ya. Jadi teman-teman dalam hidup coba deh, nggak harus bisnis ya, dalam kehidupan teman-teman sehari-hari apa sih opportunity yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan untuk memperkaya ya, supaya kita memiliki nilai tambah dalam kehidupan ini. Baik, sekarang resource based view ya, keunggulan kompetitif. Jadi teman-teman kalau sebelum-sebelumnya kan ada komparatif. Dalam ilmu ekonomi Budi juga pasti ngajarin ada yang disebut kompetitif, komparatif, advantage segala macam ya tesisnya. Itu yang part pertama. Part yang kedua teman-teman ada nanti kalau kita bicara tentang innovation dan entrepreneurship ada knowledge build up theory dan open innovation theory. Mungkin saya nggak akan berlama-lama di sini. Mungkin satu hal yang di sini tadi mungkin di awal kelas kita tadi disampaikan sama Bu Maya, open innovation theory. Sekarang ujungnya adalah kalau perusahaan mau eksis sekarang, mau nggak mau harus melakukan transformasi digital. That's all. Ya karena sekarang AI luar biasa loh. Bapak mau jadi apa aja, ibu-ibu mau jadi apa aja bisa dengan approach AI. Masalahnya AI ada punya 2 sisi kan gitu kan. Siapa yang menggunakan? Nah, inilah yang kita gunakan. Kesempatan yang bagus bahwasanya kalau kita ngomong innovation dan entrepreneurship ada satu sisi juga ya, ada yang disebut dengan digital economy. Bahkan di beberapa kampus swasta mungkin di Jakarta sudah dibuka S2 jurusan transformasi digital atau digital transformation ya. Itu isinya yang kuliah GM di situ, yang tugasnya ditugaskan oleh kantor mereka untuk mempelajari bagaimana mengconvert proses-proses konvensional menjadi digital. Ujungnya apa? Coba ujungnya kalau jadi transformasi digital apa ujungnya? Efisiensi. Yang lain selain efisiensi, innovation pasti bagian dari transformasi digital, merubah dari yang konvensional menjadi lebih baik. Selain efisiensi apa? Dari sisi pendapatan meningkat atau berkurang? Meningkat ya. Jadi dalam bisnis ada 2 aspek, jangan selalu terfokus kepada biaya, tapi sesekali juga teman-teman pastikan fokus kepada pendapatan ya.
nomor satu kalau bisa ya, yang paling gampang kalau nanti teman-teman jadi direktur, yang paling gampang motong biaya, merem gitu. Tapi kalau meningkatkan pendapatan, nah ini baru challenging ya. Noted. Jadi kelompok teori yang kedua, knowledge, field for theory, dan open innovation theory. Saya ini ujungnya ya, apa yang disebut entrepreneurship tadi sudah. Nah sekarang saya kembali ke sini. Pesi. Kayaknya semua tahu ini ya. Jangan-jangan penggila bola semua. Kalau saya bicara tentang Messi dalam konteks innovation dan entrepreneurship, apa yang bisa teman-teman sampaikan? Bukan dia sebagai pemain bola ya, good ya, the greatest all of time ya. Tapi dalam konteks innovation ya dan entrepreneurship, kalau saya sebutkan Messi, apa yang tercapture dari beliau? Kita panggil beliau ya. Iklan. Bukan main bolanya. Brand ambassador. Apalagi? Apa? Maaf. Buat minuman. Oke, bisnis. Messi itu pemilik jaringan hotel bisnis terbesar. Gajinya mungkin, coba cek di, ada penggemar Inter Miami di sini, atau Inter Tarogong ada? Bu Siti, saya ingat Bu Siti. Kalau Tarogong saya selalu ingat Bu Siti. Ada mahasiswa bimbingan saya namanya Siti juga, tinggalnya di Tarogong juga. Jadi saya reminding gitu ya. Jadi sama Messi, kalau kita ngomong Messi ya sudah gitu kan. Beliau pemilik jaringan bisnis yang luar biasa. Kemudian dampaknya luar biasa. Innovationnya dia nggak mau pindah ke Arab. Infonya di Arab gajinya berkali-kali lipat, tapi milih pindah ke Miami dengan gaji kecil. Tapi kontraknya dia dapat kontrak dari Apple, ya. Brandnya dia tinggi, penjualan jersey-nya luar biasa. Beli klub dia juga beli klub di Argentina. Beli klubnya dia di Barcelona, sama Luis Suarez juga sama-sama bikin klub ya. Kemudian keluarganya, adiknya yang perempuan ngurusin semua urusan-urusan yang berhubungan dengan organizer, activity organizer yang berhubungan dengan Messi. Kakaknya ngurusin jaringan Roto, istrinya punya bisnis kosmetik. Keren ya. Kira-kira kalau di Indonesia ada nggak yang tipikal mirip Messi gitu? Raffi Ahmad pemain bola. Good one. Raffi Ahmad pemilik bola Rans ya dulu. Saya nggak tahu klubnya masih ada nggak ya? Degradasi ada. Degradasi ya? Raffi Ahmad, terus siapa lagi? Atta Halilintar. Itu Gading Martin gitu ya. Tapi klubnya gitu kan. Pak Dio sebenarnya, Persigar ya. Beliau yang punya ya. Sama Kang Aam nanti ya, CEO-nya ya. Baik, jadi teman-teman tercapture ya nanti ya. Jadi kalau kita nanti begitu melihat sosok ya, melihat figure, melihat capture gitu ya, teman-teman bisa mulai merasakan antara innovation dan entrepreneurship, auranya akan jadi seperti itu. Kita sudah membahas tadi tentang entrepreneurship dan inovasi ya. Ada beberapa contohnya, mungkin teman-teman bisa pelajari Gojek ya. Di Gojek itu innovationnya apa? Ada platform ekonomi, ada super app ya, ada digital ecosystem. Kemudian entrepreneurship-nya ada opportunity ya. Kemudian kita lihat, nah dari perkuliahan kita hari ini ada tugas ya, assignment ya, untuk next pada pertemuan kedua nanti teman-teman bikin literatur review ya, 5 sampai 8 halaman, temanya tentang UMKM ya, digital small medium enterprise atau UMKM entrepreneurship. Ada innovation ecosystem, ada AI driven entrepreneurship, ada sustainability entrepreneurship, inkubator bisnis di Indonesia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk ke next chapter. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.